Asupan energi. Asupan energi yang berlebihan menyebabkan obesitas. Jadi nggak heran ya, ketika orang ingin menjalani program penurunan berat badan atau program weight loss, kita berusaha untuk menurunkan asupan tersebut. Kenapa? Asupan energi yang berlebih kan sifat dalam bentuk jaringan adiposa. Dan ketika kita bisa menurunkan asupan energi, menimbulkan negatif energy balance, maka jaringan adiposa ini kemudian akan berkurang. Karena simpanannya akan dipakai sebagai sumber energi untuk mencukupi negatif energy balance tersebut. Permasalahannya ada satu. Seringkali pada orang yang menjalani program weight loss, terjadi masalah dalam metabolisme energinya. Ada sebagian yang tidak terlalu responsif dalam penggunaan kalori defisit. Kalori defisit itu kan merupakan metode yang biasa kita pakai untuk menginduksi weight loss. Tapi apa yang terjadi ketika dietnya sudah dibuat kalori defisit, tapi kalorinya nggak defisit amat, sehingga banyak orang yang sudah mengurangi asupan makan, berat badannya tidak kunjung berkurang. Kenapa? Karena ternyata tubuh itu punya mekanisme tersendiri dalam mengendalikan asupan energi atau mengendalikan metabolisme energi. Ada sebagian yang ketika menjalani program diet, penggunaan energinya berkurang. Ada adjustment terhadap metabolisme energi. Dan mekanisme ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Jadi buat kita yang hidup di era modern seperti sekarang, ketersediaan makanan itu kan luar biasa melimpah. Kita bisa mendapatkan makanan di mana saja. Bahkan kalau kita tidak ada makanan, kita bisa buka HP lalu memesan makanan dan makanannya datang. Dengan tentu bantuan orang yang mengantar makanan tersebut. Tapi apa yang terjadi di zaman dulu? Di mana tubuh manusia ya memang didesain dengan menjadi bagian dari alam. Di mana kalau kita mau makan ya kita harus berburu. Kita harus metik buah di pohon. Kalau pohon tersebut berbuah. Atau berburu hewan untuk dimakan. Dan ketika tidak ada makanan yang tersedia, maka tubuh berusaha menghemat. Dan sebenarnya mekanisme ini adalah mekanisme yang penting untuk menjaga kelangsungan hidup manusia sebagai sebuah spesies di planet ini. Dan ketika ada masalah, ya, misalnya ada kekeringan atau hewannya kemudian banyak yang tidak ada, misalnya tubuh akan menghemat penggunaan energi tersebut supaya manusia tidak mudah mati kelaparan. Nah, masalahnya adalah kondisi biologis tersebut dibawa sampai sekarang. Bahwa orang dengan obesitas ketika menjalani energi defisit, tubuhnya berusaha untuk juga menurunkan penggunaan energi. Sehingga kemudian ya akhirnya kita menjadi tidak banyak berkurang berat badannya. Nah, dengan mempelajari metabolisme energi ini, kamu akan mempelajari konsep tersebut, bagaimana mekanismenya. Dan lebih penting lagi adalah kita akan mencari solusi ketika ada klien yang program weight loss-nya tidak berhasil karena memang metabolisme energinya ikut melambat. Apa yang harus kita lakukan? Apakah ada alternatif untuk boosting metabolism? Ini adalah materi yang akan kamu pelajari pada morning class di Gizi Gama dengan bahasan mengenai metabolisme energi. Ini adalah rangkaian pertama dari rangkaian morning class manajemen obesitas di Gizi Gama. Buat kamu yang tertarik untuk mendaftar, silakan menggunakan link yang ada dalam deskripsi untuk mengikuti kelasnya. Kelasnya dilakukan di bulan Januari tahun 2023. Dan ada banyak rangkaian kelas lain di tahun 2023, morning class yang bisa membantu kamu mempelajari bagaimana diet bisa diberikan dengan lebih optimal dengan mempertimbangkan kondisi individu. Selamat